Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan rekan-rekan semuanya. Kenalkan, di sini saya Andre Sofiano dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi yaitu peran dan fungsi bank dalam sistem moneter. Di sini saya ada beranggotakan saya sendiri dan juga ada Agnes Pemi sebagai anggota kelompoknya. Sebelumnya saya izin off cam dulu karena ada kendala jaringan di device saya. Di sini saya akan lanjutkan pembahasannya itu di materi ini akan menjadi tiga sub materi yaitu ada struktur bank sentral dalam sistem moneter, yang kedua ada fungsi bank sentral dalam sistem moneter, dan yang ketiga adalah reformasi perbankan di Indonesia. Oke, lanjut. Nah, struktur bank sentral dalam sistem moneter. Nah, di sini kami melampirkan struktur organisasi dari Bank Indonesia. Di sini kita bisa lihat yang paling atas itu ada komite-komite yang terdiri dari seorang gubernur dan juga seorang senior deputi gubernur, dan yang ketiga adalah 4 sampai 7 orang deputi gubernur, 4 sampai 7 orang, sedangkan yang lainnya hanya seorang saja. Ya, di bawah komite ini ada 6 bagian departemen-departemen yang dari moneter hingga representatif office. Oke, lanjut. Nah, departemen moneter ini mempunyai beberapa sub-departemen. Departemen-departemen ini ada 5, yaitu ada Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter. Tujuannya untuk memberikan rekomendasi kebijakan ekonomi dan moneter. Yang kedua ada Departemen Pengelolaan Moneter untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui pengelolaan moneter rupiah dan falas. Yang ketiga ada Departemen Pengelolaan Devisa untuk menjaga nilai dan kecukupan cadangan devisa negara. Yang keempat ada Departemen Pengembangan Pasar Keuangan untuk melakukan riset dan inovasi terhadap pasar keuangan. Dan yang kelima ada Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah untuk merumuskan kebijakan dan melaksanakan strategi terkait dengan syariah. Oke, lanjut. Selanjutnya. Ya, kedua ada Departemen Makroprudensial. Sini terbagi menjadi 3, yaitu Departemen Kebijakan Makroprudensial untuk memberikan rekomendasi kebijakan makroprudensial. Yang kedua ada Departemen Surveillance Sistem Keuangan. Nah, mereka ini melakukan pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka mendukung stabilitas sistem keuangan. Yang ketiga ada Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen. Mereka melakukan pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka mendukung stabilitas sistem keuangan. Oke, lanjut. Yang ketiga ada Departemen Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah. Di sini terbagi menjadi 4 departemen, yaitu Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran untuk merumuskan kebijakan dalam rangka meningkatkan keamanan dan efisiensi dan memperluas akses sistem pembayaran. Yang kedua, Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran. Di sini mereka menyelenggarakan sistem pembayaran yang aman dan efisien untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Yang ketiga, ada Departemen Pengelolaan Uang untuk memenuhi kebutuhan uang rupiah di masyarakat dan negara. Yang keempat, ada unit khusus pembangunan sentra pengelolaan uang, data center, dan business resumption site untuk tata kelola dan pengendalian risiko sesuai praktiknya yang terbaik. Nah, selanjutnya ada yang keempat ada Departemen Pendukung Kebijakan. Yang pertama ada Departemen Internasional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hubungan internasional. Yang kedua ada Departemen Statistik yang menyediakan statistik atau informasi ekonomi nasional. Yang ketiga ada Departemen Jasa Perbankan, Presiden dan Operasional Treasury untuk memberikan layanan kepada pemerintah Republik Indonesia dalam bidang pengelolaan uang di Bank Indonesia. Yang keempat ada Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan untuk mengelola, mengawasi, dan menganalisis kualitas data serta kepatuhan laporan. Yang kelima ada Departemen Manajemen Risiko untuk mengelola risiko enterprise Bank Indonesia. Dan yang keenam ada Departemen Komunikasi untuk mewujudkan komunikasi kebijakan Bank Indonesia yang efektif. Lanjut, selanjutnya. Nah, kelima ada Departemen Pendukung Organisasi. Di departemen ini terbagi menjadi 10 subdepartemen.
Yaitu yang pertama adalah Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola untuk melaksanakan manajemen strategis Indonesia dan manajemen sekretariat Dewan Gubernur. Yang kedua ada Departemen Hukum untuk mewujudkan kebijakan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang ketiga ada Departemen SDM mengelola organisasi dan SDM Bank Indonesia. Yang keempat, Departemen Pengelolaan Sistem Informasi untuk mewujudkan sistem informasi yang berkualitas. Dan yang kelima, ada Departemen Keuangan, mewujudkan manajemen keuangan Bank Indonesia yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya, yang keenam, ada Departemen Pengadaan Strategis, untuk mewujudkan pengadaan yang handal, profesional, serta efektif. Yang ketujuh, Departemen Audit Intern, untuk memberikan opini dan rekomendasi terhadap proses governance, manajemen risiko, dan proses pengendalian. Yang kedelapan ada Departemen Pengelolaan Logistik dan Fasilitas untuk melaksanakan fungsi pengelolaan layanan di bidang logistik, kearsipan, dan pengamanan. Yang kesembilan ada Institut Bank Indonesia untuk menciptakan pemimpin ekonomi bangsa melalui kegiatan pembelajaran. Yang ke-10 adalah Unit Khusus Transformasi Sistem Informasi untuk mengelola dan melaksanakan percepatan pelaksanaan program strategis Bank Indonesia. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada materi yang kedua tentang fungsi bank sentral dalam sistem moneter yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Agnes Femi. Oke, materi yang kedua yaitu fungsi bank sentral dalam sistem moneter. Bank Indonesia sebagai bank sentral menjalankan sejumlah fungsi, yaitu yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah keputusan yang diambil dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan peningkatan jumlah peredaran uang di masyarakat. Bank Indonesia membuat kebijakan moneter dan menjalankannya untuk mengontrol jumlah peredaran uang yang beredar dalam masyarakat. Hal ini sangat penting agar produk berupa barang dan jasa tetap terkendali dan sesuai dengan daya beli masyarakat. Kebijakan moneter itu haruslah bertujuan untuk mendorong tumbuhnya ekonomi nasional. Karena itu, Bank Indonesia biasanya bekerja sama dengan pemerintah agar kebijakan tersebut sesuai dengan kebijakan-kebijakan ekonomi dan fiskal yang lain sebagai pendukungnya. Karena fungsi bank sentral dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, terdapat beberapa wewenang bank sentral yang berkaitan dengan penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter, yaitu menetapkan tingkat diskonto, cadangan minimum bank umum, mengatur kredit atau pembiayaan, kemudian menetapkan sasaran moneter yang dengan memperhatikan sasaran laju inflasi, lalu melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun valuta asing, dan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Lalu yang kedua, yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ada dua sistem pembayaran yang kita kenal, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Karena jika dahulu penggunaan sistem pembayaran non-tunai masih terbatas, saat ini teknologi sudah mempermudah kita untuk melakukan transaksi non-tunai hanya lewat gadget saja. Berperan penuh dan menyusun serangkaian standar, aturan, prosedur, dan kesepakatan tentang sistem pembayaran ini merupakan tugas bank sentral. Dalam rangka menjalankan fungsinya ini, wewenang bank sentral meliputi menetapkan penggunaan alat atau instrumen pembayaran, melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya, dan Bank Sentral menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan, mengedarkan uang rupiah, serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran. Lalu yang ketiga yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan dalam kerentanan internal dan eksternal, sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Sistem keuangan yang tidak berfungsi dengan baik akan menurunkan efektivitas kebijakan moneter, mengganggu kelancaran kegiatan perekonomian, dan berakibat pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Bank sentral juga berkepentingan menjaga stabilitas sistem keuangan terkait dengan fungsi sebagai lender of last resort atau LORR, yaitu otoritas yang berwenang menyediakan likuiditas pada saat krisis. Dalam melaksanakan wewenangnya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Sentral memiliki payung hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 tentang pengaturan dan pengawasan makroprudensial. Lalu pembahasan yang ketiga yaitu reformasi perbankan di Indonesia. Dalam suatu perekonomian modern, Bank Indonesia yang merupakan bank sentral sudah seperti jantung kehidupan dalam perekonomian Indonesia. Jika peran dan fungsi Bank Indonesia terganggu, maka perekonomian akan sakit. Sementara itu, sistem perbankan sudah seperti aliran darah di dalam tubuh manusia. Dengan pengandaian itu dapat disimpulkan mengapa terjadi resesi, krisis, atau depresi perekonomian karena salah satu penyebabnya adalah gagalnya fungsi Bank Indonesia sebagai lender of last resort dalam pengaturan makroprudensial maupun mikroprudensial. Salah satu hal terpenting terjadi krisis moneter itu adalah terjadi reformasi Bank Indonesia dan perbankan, sehingga Bank Indonesia menjadi lembaga independen serta tegaknya prinsip makroprudensial dan mikroprudensial dengan pengelolaan perbankan di Indonesia. Akibat dari ini, rupiah stabil, inflasi terkontrol, dan pertumbuhan ekonomi kembali terdongkrak. Namun setelah lebih 1,5 dasawarsa, reformasi BI dan perbankan belum cukup karena negara belum berhasil menciptakan kesepakatan kerja yang layak bagi setiap warga negara dan pembangunan ekonomi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, aspek kunci dalam sebagian besar reformasi keuangan yang dilakukan di Indonesia maupun negara berkembang pada umumnya adalah yang pertama, pergeseran menuju alokasi kredit yang berorientasi pasar melalui kemudahan atau dihapuskannya kewajiban portofolio, program kredit selektif, plafon kredit, dan pagu suku bunga. Dan yang kedua, memperbaiki sistem kontrol moneter, stabilisasi, dan mobilisasi tabungan domestik. Lalu berikutnya ini adalah reformasi perbankan di Indonesia dari represi hingga deregulasi. Dari represi menuju, yang pertama itu dari represi menuju liberalisasi finansial, menurut Price 1989, pagu dan plafon suku bunga dapat mendistorsi perekonomian melalui 3 jalur. Yang pertama, rendahnya suku bunga deposito akan menimbulkan bias dalam mendorong konsumsi saat ini dengan mengorbankan konsumsi masa depan, yang pada gilirannya akan menyebabkan tabungan dan investasi berada di bawah tingkat optimum. Yang kedua, para penabung potensial akan lebih menyukai investasi yang relatif low yielding dibandingkan mendepositokan uangnya di bank agar dipinjamkan untuk membiayai proyek-proyek yang higher yielding. Dan yang ketiga, bank-bank pinjaman akan dapat memperoleh semua dana yang mereka inginkan pada tingkat bunga pinjaman yang rendah dan cenderung memiliki proyek yang lebih padat modal. Yang kedua, deregulasi finansial di Indonesia. Tujuan utama deregulasi adalah mendorong pertumbuhan dan meningkatkan efisiensi sistem keuangan Indonesia. Aspek kunci reformasi keuangan Indonesia adalah meliberalisasikan suku bunga, menurunkan kontrol terhadap kredit domestik, meningkatkan persaingan dan efisiensi sistem keuangan, memperkuat pengawasan, meningkatkan pertumbuhan, dan memperluas pasar keuangan. Dan yang ketiga, dampak deregulasi terhadap sektor keuangan. Salah satu faktor penting yang melatar belakangi fenomena tersebut adalah deregulasi suku bunga. Oleh karena itu, menarik untuk diamati apakah peningkatan suku bunga real sebagai indikator deregulasi suku bunga akan mempengaruhi sektor keuangan khususnya dan perekonomian pada umumnya. Dan yang terakhir, yaitu finance-led growth atau growth-led finance, salah satu kontroversi utama di kalangan para ahli ekonomi pembangunan sejak tahun 1960-an adalah kausalitas antara sektor finansial dengan sektor real. Pandangan kaum neoliberal sering disebut dengan the development hypothesis mengatakan bahwa pembangunan sektor finansial berperan penting dalam pembangunan ekonomi. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Oke, terima kasih Pak atas pemaparannya. Terima kasih juga atas Ibu dan teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan materi ini dari awal sampai selesai. Apabila ada kritik, saran, atau pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat pada kolom komentar pada link YouTube yang tersedia. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dani.